Headline Waktu Indonesia Gadget kali ini datang dari rilis HP proyektor pertama di dunia yang punya baterai 25.000 mAh dan Presiden Amerika Donald Trump yang merilis HP berlapis emas. Selanjutnya, kabar terkait menarik datang dari rilisnya Poco F7 secara resmi dan juga Infinix Smart 10 series di harga 1 jutaan. Dan berikut adalah Waktu Indonesia bagian gadget selengkapnya. Proyektor baterai 25.000 mAh, Ulefone Armor 34 Pro resmi rilis jadi HP dengan proyektor plus baterai super. Ulefone resmi meluncurkan Armor 34 Pro, ponsel tangguh terbaru yang unik karena dilengkapi proyektor bawaan dengan autofocus. Ini menjadikannya sebagai HP pertama di dunia yang bisa berfungsi ganda sebagai proyektor portable sehingga cocok untuk presentasi, nonton film, atau keperluan darurat. Proyektor tersebut bahkan memiliki tingkat kecerahan 150 lumen atau 50% lebih terang dari proyektor umum yang rata-rata hanya 100 lumen. Untuk performa, ponsel ini ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 7300 dengan dukungan jaringan 5G. Dipasangkan dengan RAM 16GB LPDDR5 dan memori internal 512GB UFS 3.1. Baterainya juga sangat besar, yakni 25.500 mAh yang diklaim mampu bertahan hingga 10 hari dalam sekali isi daya. Harga promo peluncuran perangkat ini dibanderol mulai dari $499,99 USD atau sekitar 8,1 jutaan. Tablet gaming tipis harga 6 jutaan. Nubia Pad Pro resmi rilis, pakai bodi metal tipis dan Snapdragon 8 Gen 3. ZTE resmi merilis Nubia Pad Pro secara global pada 12 Juni 2025. Tablet ini tampil menarik dengan bodi tipis 7,3 mm dan material full metal, serta bobot ringan sekitar 523 gram. Dibekali layar IPS LCD 10,9 inci beresolusi tinggi 2800x1880 pixel, refresh rate 144 Hz, dan touch sampling rate 840 Hz. Tablet ini cocok untuk gaming maupun multitasking. Dari sisi performa, Nubia Pad Pro ditenagai Snapdragon 8 Gen 3 dengan opsi RAM 8 hingga 16GB LPDDR5X dan penyimpanan hingga 512GB UFS 4.0. Sistem pendingin 6 lapis membuatnya mencetak skor Antutu 2,32 juta. Tablet ini juga dilengkapi baterai besar 10.100 mAh dengan fast charging 66 watt. Harga globalnya sendiri mulai dari 410 USD atau sekitar 6,7 juta rupiah, tergantung varian RAM dan storage yang dipilih. Xiaomi rilis HyperOS 2.2. Coba cek HP Xiaomi kalian, udah dapat update HyperOS 2.2 belum? Xiaomi resmi menggulirkan pembaruan HyperOS 2.2 versi stabil ke berbagai perangkat miliknya, termasuk ke submerek Redmi dan Poco. Update ini menyasar pasar global seperti Indonesia, Eropa, India, Rusia, Turki, Cina, dan lainnya. Total ada sekitar 19 model yang menerima update, mulai dari flagship hingga entry level. Beberapa perangkat yang sudah kebagian antara lain Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 13T, Redmi Note 13 4G, dan Poco M7 Pro 5G. Di Indonesia, pengguna Xiaomi 15 Ultra jadi yang pertama menerima pembaruan ini, disusul seri Xiaomi 14 secara global. Perlu dicatat, proses update dilakukan bertahap, jadi tidak semua pengguna langsung mendapatkannya secara serentak. HyperOS 2.2 hadir membawa berbagai peningkatan dari versi sebelumnya, dan akan terus diperluas ke lebih banyak perangkat dalam waktu dekat. Pembaruan ini menjadi bagian dari upaya Xiaomi meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Trump bikin HP berlapis emas. Donald Trump tiba-tiba bikin HP emas yang harganya cuma 8 jutaan. Trump Organization memperluas lini bisnisnya ke sektor teknologi dengan meluncurkan Trump Mobile dan memperkenalkan T1 Phone. Smartphone ini tampil mencolok dengan penampang logam berwarna emas serta hiasan bendera Amerika Serikat berwarna perak di bagian belakang. Tampilan layarnya mengusung wallpaper emas dengan slogan kampanye Donald Trump, yaitu Make America Great Again. Meski spesifikasi chipsetnya belum diungkap, T1 Phone dibekali RAM 12GB, penyimpanan internal 256GB
GB dan mendukung ekspansi microSD. Smartphone ini dijadwalkan meluncur resmi pada September 2025, namun sudah dapat dipesan lewat situs Trump Mobile dengan uang muka sebesar $100 Amerika Serikat atau sekitar 1,6 juta rupiah. Harga resmi perangkat ini sendiri dibanderol $499 Amerika Serikat atau sekitar 8,1 juta rupiah. Versi terbaru HP lipat 3, Huawei Mate X-T2 dirumorkan bakal rilis di tahun ini. Makin mahal nggak sih? Huawei dikabarkan akan segera merilis ponsel lipat 3 generasi kedua mereka sebagai penerus dari Huawei Mate X-T. Berdasarkan informasi dari tipster Super Dimension di Weibo, perangkat ini akan hadir dalam dua model dengan nama berbeda tergantung pasar. Untuk pasar Tiongkok, kemungkinan akan dinamai Huawei Mate X-T2 Extraordinary Master, sedangkan versi global disebut Mate X-T2 Ultimate Design. Rilisnya diperkirakan akan berlangsung pada paruh kedua tahun 2025 bersamaan dengan peluncuran Huawei Mate X7. Kedua perangkat ini disebut akan membawa peningkatan signifikan mulai dari chipset terbaru, kamera yang lebih canggih, hingga baterai berkapasitas besar. Huawei Mate X-T2 diperkirakan akan ditenagai oleh chipset Kirin 9020HH dengan dukungan GPU Malion 920 yang bekerja pada 840 MHz. Meskipun belum ada spesifikasi resmi, perangkat ini diyakini akan hadir dengan performa dan fitur yang lebih unggul dari pendahulunya. Realme P series pertama di Indonesia. Realme P3 resmi dijual pakai Snapdragon 6 Gen 4 di harga 3 jutaan. Realme resmi meluncurkan Realme P3 5G di Indonesia pada Kamis 12 Juni 2025 sebagai debut pertama seri P di tanah air. Smartphone ini dibanderol 4 juta rupiah untuk satu-satunya varian 12 GB RAM dan 256 GB storage. Ponsel ini dilengkapi layar AMOLED 6,67 inci Full HD+, refresh rate 120Hz, dan kecerahan maksimal 2000 nits. Dapur pacunya ditenagai Snapdragon 6 Gen 4 dengan sistem pendingin seluas 6050 mm persegi yang mampu menurunkan suhu CPU hingga 20 derajat Celcius demi stabilitas saat bermain game. Untuk daya tahan, Realme P3 dibekali baterai besar 6000 mAh dengan fast charging 45 watt dan fitur bypass charging. Fitur unggulan lainnya meliputi NFC, sensor fingerprint di layar, speaker stereo, serta sertifikasi tahan air dan debu IP69. Penjualan perdana dimulai 16 Juni 2025 melalui marketplace resmi Realme Indonesia. Tanggal rilis Vivo X200 FE. Vivo X200 FE rilis sebagai versi murah, bakal jadi flagship killer baru? Vivo akhirnya mengonfirmasi peluncuran Vivo X200 FE yang akan digelar lebih cepat dari prediksi, yaitu pada 23 Juni 2025. Informasi ini diumumkan melalui situs resmi Vivo Taiwan, lengkap dengan tampilan desain dan pilihan warna ponsel. Vivo X200 FE akan hadir dalam 4 warna menarik, yaitu hitam, biru, pink, dan kuning. Desain depannya menggunakan layar punch hole, sementara bagian belakangnya menampilkan triple camera hasil kolaborasi dengan Zeiss. Vivo Malaysia juga telah membuka pre-order dan mengungkapkan sebagian spesifikasinya, seperti layar 6,31 inci Zeiss Master Color Display, RAM 12GB, dan penyimpanan 512 GB. Meski begitu, varian memori lainnya masih belum diumumkan. Rumornya, X200 FE merupakan versi global dari Vivo S30 Pro Mini yang diluncurkan di Cina, lengkap dengan chipset Dimensity 9300+, layar AMOLED LTPO 120Hz, baterai 6500 mAh dengan 90 watt charging, dan sertifikasi tahan air IP68 dan IP69. Poco F7 5G resmi rilis, bawa baterai badak 7550 mAh. Poco F7 jadi HP gaming baterai paling jumbo. Setelah merilis Poco F7 Pro dan F7 Ultra pada Maret lalu, kini giliran model reguler Poco F7 5G yang akan diperkenalkan pada 24 Juni 2025. Gambar yang dibagikan Poco menampilkan edisi terbatas dari F7 dengan dual kamera belakang, termasuk kamera utama 50MP dengan OIS. Logo Snapdragon juga terlihat di bodi belakang yang mengonfirmasi penggunaan chipset dari Qualcomm. Informasi dari Flipkart menyebutkan bahwa Poco F7 akan dibekali baterai
baterai 7550 mAh berbasis silicon carbon, mendukung 90 watt wire charging dan 22,5 watt reverse charging. Rumor juga menyebutkan bahwa Poco F7 adalah versi rebranding dari Redmi Turbo 4 Pro dengan spesifikasi seperti Snapdragon 8S Gen 4, layar 6,83 inci AMOLED 120Hz hingga 16GB RAM dan 1TB storage, serta sertifikasi IP68. Fujitsu sekarang bikin smartphone. Mirip Sony Xperia, Fujitsu ternyata sekarang bikin HP yang menarik. Fujitsu, yang kini berada di bawah naungan Lenovo melalui anak perusahaan Fujitsu Connected Technologies Limited, resmi memperkenalkan Aeros Alpha F51F untuk pasar Jepang. Ponsel ini akan tersedia melalui operator NTT Docomo pada musim panas mendatang. Aeros F51F hadir sebagai ponsel kelas menengah atas dengan layar OLED 6,4 inci FHD+ 144Hz, serta ditenagai oleh chipset Dimensity 8350. Hanya tersedia satu varian memori, yaitu 12GB RAM dan 512GB penyimpanan yang masih bisa diperluas dengan kartu microSD. Dari sisi kamera, perangkat ini dibekali 3 kamera 50MP yang terdiri dari kamera utama dengan sensor LYT700C, kamera ultrawide, dan kamera depan. Sistem operasinya menjalankan Android 15 serta ditenagai baterai 5000 mAh dengan fast charging 90W. Aeros F51F juga mendukung DisplayPort 1.4 melalui USB-C, tahan air dan debu dengan sertifikasi IP68, IP69, dan tersedia dalam warna putih dan hitam. Sementara untuk harga masih belum diumumkan. Narzo 80 Lite cuma 1 jutaan. HP 1 jutaan gaming baru Realme. Narzo 80 Lite jadi rebranding Realme C73. Realme secara resmi meluncurkan Narzo 80 Lite 5G sebagai varian terbaru dari seri Narzo 80. Ponsel ini sebenarnya merupakan versi rebranding dari Realme C73 dengan spesifikasi yang cukup mumpuni di kelas entry level. Narzo 80 Lite hadir dengan layar IPS LCD 6,67 inci, resolusi HD+, dan refresh rate 120Hz. Layarnya memiliki kecerahan puncak hingga 625 nits dan kamera depan 8MP. Di bagian belakang terdapat kamera utama 32MP dengan sensor GC32E2. Dapur pacunya ditenagai MediaTek Dimensity 6300, dipasangkan dengan RAM 4 atau 6GB dan penyimpanan internal 128GB. Sistem operasinya menjalankan Realme UI 6 berbasis Android 15. Kapasitas baterainya sangat besar, yaitu 6000 mAh dengan dukungan pengisian daya 15W. Realme Narzo 80 Lite ini dibanderol mulai dari Rp9.999 atau sekitar 1,9 jutaan dan mulai dijual pada 20 Juni 2025 melalui Amazon India. Sebelum kita masuk ke berita terakhir, buat kalian yang ketinggalan terkait berita terupdate seputar gadget di minggu-minggu yang lalu, ada baiknya kalian langsung masuk aja ke channel YouTube Pricebook dan playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Dan buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate terkait perkembangan dunia telco, bisnis, fintech, hingga IoT di Indonesia, kalian bisa kunjungi platform baru kita di Prime by Pricebook, yang linknya bakal Lydia taruh di kolom deskripsi di bawah. Infinix terbaru harga 1 jutaan. 3 HP Infinix Smart 10 series resmi rilis, harga mulai 1 jutaan. Infinix meluncurkan Smart 10 series yang terdiri dari 3 model, yaitu Smart 10, Smart 10 Plus, dan Smart 10 HD. Ketiganya hadir dengan layar 6,67 inci IPS LCD HD+, dan tingkat kecerahan hingga 700 nits. Smart 10 HD membawa layar dengan refresh rate 90Hz, sedangkan dua lainnya mendukung layar sampai 120Hz. Ketiga ponsel ini ditenagai chipset Unisoc T7250, RAM hingga 8GB, dan memori internal hingga 256GB, lengkap dengan slot microSD dan jack audio. Smart 10 dan Smart 10 Plus memiliki kamera utama dan selfie 8MP, sementara Smart 10 HD dibekali kamera utama 13MP plus lensa AI. Untuk Infinix Smart 10 Plus, HP ini unggul di baterai dengan kapasitas 6000 mAh dan fast charging 18W, sedangkan dua model lainnya membawa baterai 5000 mAh. Seri ini juga dibekali dual speaker DTS dan
dan mode volume hingga 300%. Soal harga, Infinix Smart 10 dijual mulai dari Rp299 atau sekitar 1,1 jutaan. Sedangkan Smart 10 Plus dijual mulai dari Rp349 atau sekitar 1,3 juta rupiah.